kuliahnya lebih kuliahnya pun lebih nggak nyambung lagi. S1-nya teknik nuklir, bikin bom gitu kan identiknya. Karena kuliah S1 nggak nyambung, akhirnya kuliah S2 lagi biar nyambung di strategic management. Dan materi hari ini murni dari pengalaman saya pribadi, artinya tolong jangan dijadikan sebagai sumber rujukan utama. Kalau misal teman-teman di sini pernah mungkin mendapat materi sejenis dari pembicara lain, atau mungkin pernah baca buku atau artikel gitu ya, yang ternyata isinya beda sama yang saya sampaikan, itu nggak masalah banget. Harapannya bisa makin nambah wawasan kita, supaya nanti kita bisa memilah mana yang bisa kita terapin di konteks kehidupan kita masing-masing. Karena tiap penerapannya pasti berbeda tergantung dari konteks organisasinya, individunya, lingkungannya, dan sebagainya. Jadi jangan dijadikan sebagai sumber rujukan utama ya, tapi buat nambah referensi kita-kita aja. Itu untuk intronya, mungkin langsung aja ke materi biar nggak berlama-lama. Nah, ini ada 4 gambar. Mungkin teman saya nanti minta tolong bantuan teman-teman gitu ya, bisa jawab di kolom chat gitu kan. Ya mau buka open mic juga nggak apa-apa. Pertama adalah tolong bantu tebak ini tuh gambar apa aja gitu ya. Jadi pertama tebak dulu masing-masing di gambar apa aja. Nah, ini yang pertama nih, gambar apaan nih? Itu ada orang Iya, yang jelas tuh gambar bukan apa? bukan Rifki ya, beda soalnya. Gambar apa Teh Alin kira-kira? Apa ya itu drone ya? Orang lagi Drone. nerbangin drone. Orang Aku nerbangin juga drone. ya ngelihatnya drone. Drone. Ada yang punya pandangan berbeda? Mungkin tuh orang Iron Man deh. Laki-laki berjakun. Laki-laki berjakun. Oh, ada laki-laki nggak berjakun ya? Di Thailand banyak mungkin ya. Di Thailand ya, di Thailand. Ya ini orang lagi nerbangin drone ya. Mungkin bahasa kerennya drone operator gitu kan. Gambar yang kedua kelihatan nggak tuh? Ada yang tahu ini apa atau ini siapa? Yang mau nebak mungkin silakan. Influencer pastinya soalnya udah centang biru. Udah bisa dibeli ya Kabi, kalau sekarang Jangan ya. bilang mah bayar juga bisa. Udah bayar ya. Tadi Teh Alin mau jawab apa? itu Kabi kan terkenal tuh yang suka apa gitu loh yang dia ala-ala Mr. Bean. Iya, ya ini namanya Kabilame. Nggak tahu nama bacaan apa ya. Dia suka menyederhanakan video-video rumit jadi sederhana gitu kan. Kayak apa video life hacks atau yang DIY gitu-gitu sama dia disederhanain. Dan dia mungkin bahasa kerennya selebgram kali ya atau influencer. Dia dia sebelumnya kerja di pabrik, dipecat selama pandemi, terus bikin video TikTok malah laku gitu kan. Malah jadi miliuner kan. Itu. Nah, ini yang kiri bawah mungkin yang ibu-ibu yang mbak-mbak pada familiar ini apa? Ponfit. Ini Teh Alin jangan-jangan instruktur Ponfit tersertifikat deh. Enggak, kita nggak kuat nafasnya. Atau mungkin ada Teh Alin di salah satu orang di situ ya. Itu yang paling depan Itu yang kayaknya tuh yang paling iya tuh. Kan udah ini ada yang berhijab tuh kan mirip tuh. jilbab putih normal itu kayaknya. Di belakangnya ada ST terus kan di bawahnya gitu. Oke, Supporting Ponfit. by ST. Ya. Terus ini yang kanan bawah ini yang lebih sering ditemui. Ojol. Ya, bahasa kerennya ojek online ya. Ya, ini ada 4 gambar. Tadi tugas pertama nebak ini gambar apa aja. Nah, tugas yang kedua menebak apa kesamaan dari 4 gambar ini. Silakan boleh apapun. Apa kesamaan dari 4 gambar ini? Ada yang mau iseng nebak silakan. Tren. 10 tahun Keren. lalu belum ada. Keren yang dulu belum ada. Oke, ada lagi. Mereka semua ceria, Mas. Mereka Ceria, semua ceria. baik. Oke. Yang nggak ceria siapa kita ya menghadapi Senin itu. Oke, ada lagi. Oh, ada Mas Reza baru datang. Halo. Halo, halo. Ada lagi yang mau iseng nebak ini apa persamaannya? Yang udah datang atas kan. Simple. Iya, simple. Simplicity. Simplicity. Oke. Udah izin saya lanjut aja. Ya, jadi persamaannya adalah tadi seperti bahas sebenarnya sempat muncul. Yang saya sorotin di sini mengenai pekerjaan gitu ya, bahwa semua ini adalah jenis pekerjaan yang belasan tahun lalu tuh mungkin belum ada, gitu ya. Atau ya sama-sama ikutin perkembangan zaman. Atau dulu mungkin ada tapi belum sehits sekarang. Kalau yang kiri atas nih operator drone kan buat ngambil gambar dari aerial ya.
Zaman dulu kalau mau ngambil gambar kan mesti naik helikopter, bawa video gede-gede gitu kan. Bahkan tahun 2010 saya kerja di pergudangan gitu. Si fotografernya kalau mau ngambil foto dari gudang, dia naik kren dulu. Naik ke kontainer, diangkut kren terus ke atas gitu kan buat dapat gambar secara aerial. Nah, karena atas kita bahas nih Instagram, selebgram ya. Zaman kita kecil adanya Friendster sama Mic 33 kalau kita seumuran. Sekarang Instagram semua siapapun bisa jadi artis gitu ya. Kiri bawah iya Poundfit. Umuran berarti kita, Mas. Oh gitu. Fit. Kiri bawah nih Ya, Poundfit. oke. Ya zaman dulu mungkin cuma ada fitness atau aerobik gitu kan. Aerobik juga isinya siapa tuh Liza Natalia, Feni Rose gitu kan. Tapi sekarang siapapun bisa jadi instruktur Poundfit gitu ya. Bahkan di mall-mall, di lapangan itu banyak. Dan yang kanan ya tadi ojek online. Zaman dulu cuma ada ojek panggalan, sekarang pun tinggal duduk manis di rumah, ojek bisa datang gitu ya. Poinnya adalah bahwa tadi semua ini adalah jenis-jenis pekerjaan yang dulu itu nggak ada. Oh ini Resya nanya Mic 33. Beda zaman berarti. Zaman Resya berarti masih Yahoo Messenger kayaknya. Oke. Nah, jadi dulu pekerjaan ini nggak ada gitu kan. Eh, dan faktanya memang ada banyak pekerjaan yang sekarang ini lagi naik daun tapi dulu itu nggak ada. Ya contohnya misalkan pengembang mobil apps gitu ya yang bikin aplikasi di HP atau manajer sosial media atau tadi ojek online atau podcast. Zaman dulu kalau mau siaran cuma bisa lewat jalur radio dan jalurnya nggak banyak. Sekarang siapapun bisa bikin podcast gitu kan, tinggal siapin alat rekaman posting. Terus cloud computing ya orang infra, orang DevOps, orang SRE gitu. Zaman dulu kan kalau nyimpen data mikirnya servernya pasti fisik, infranya gitu kan. Tapi sekarang kan tinggal pakai cloud udah bisa tinggal bayar. Terus data scientist lagi ngehits, CrossFit tadi ya, instruktur juga, content creator sama operator drone. Ini beberapa kerjaan yang dulu nggak ada gitu ya, tapi sekarang lagi naik daun gitu. Bahkan lebih jauh lagi, kalau kata World Economic Forum, 65% anak sekolah sekarang itu akan bekerja di profesi yang hari ini belum ada. Gitu. Bahkan mungkin kita juga sama gitu ya. Mungkin zaman kecil kita pengennya jadi pilot, jadi polisi, jadi pemadam, jadi dokter gitu kan. Sekarang jadi HR. Ya dulu HR udah ada sih, tapi nggak sehit sekarang gitu ya. Tapi lebih jauh lagi, anak-anak kita sekarang pun juga nanti mungkin mereka akan bekerja di profesi yang sekarang tuh belum kelihatan. Entah apa ya, sekarang belum tahu gitu ya. Tapi akan seperti itu. Yang sekarang cita-cita mau jadi YouTuber misal, mungkin 20 tahun lagi ada profesi yang lebih keren dibanding YouTuber gitu ya. Dan sebagainya. Jadi akan ada profesi yang nanti muncul yang justru itulah profesi yang akan diisi sama orang-orang yang sekarang ini masih anak. Dan semua terjadi karena ya simply karena adanya revolusi industri. Kan sekarang kan katanya kita masuk ke industri yang keempat ya. Mungkin sedikit flashback. Yang pertama kan dulu zaman adanya mesin uap. Orang yang tadinya pada bertani, beternak, berburu gitu kan. Jadi mulai masuk ke ada pabrik skala kecil, manufacturing dan sebagainya. Terus setelah itu muncul mesin listrik, lampu dan telepon dan sebagainya gitu kan, mesin berjalan dan sebagainya. Yang tadinya pabrik-pabrik masih manual pakai mesin uap udah mulai terotomatisasi dan ada listrik juga dan sebagainya. Terus yang ketiga rasanya baru kemarin, tapi ternyata udah 30-an tahun lalu gitu ya. Ketika adanya digitalisasi, ada internet, ada komputer, ada teknologi dan sebagainya. Dan sekarang udah lebih canggih lagi, udah ada IoT, teknologi udah semakin berkembang, dan seterusnya. Dan setiap profesi ini, setiap evolusi ini pasti akan, tanda kutip, ada profesi yang hilang, tapi juga ada profesi baru yang muncul. Dan seterusnya, berevolusi secara terus-menerus. Dan sekarang kita katanya ada di fase yang keempat. Ya, ada IoT, ada ChatGPT, ada bikin foto pakai AI, dan segala macam gitu kan. Gitu. Nah, tapi biarpun mungkin yang keempat ini identiknya kan dengan teknologi ya. Tadi ada ngomongin AI, data scientist, software engineer, mobile apps gitu kan. Terus apakah berarti kemudian buat mempersiapkan masa depan gitu, kita harus belajar ilmu komputer gitu ya? Apakah harus jago ngoding dan sebagainya gitu? Jawabannya belum tentu. Karena kalau ini pengalaman pribadi yang saya pernah kerja di beberapa perusahaan teknologi gitu ya. Saya nggak usah sebut nama, tapi nanti bisa ketebak. Karena sebenarnya dalam perusahaan teknologi pun isinya bukan cuma orang-orang yang coding dan orang IT doang, tapi ada bermacam-macam gitu. Ambil contoh nih, company A, saya nggak sebut namanya, tapi dulu tuh dia marketplace yang warnanya merah, cuma ada satu kan ya. Marketplace warna merah,
Dia itu kan modelnya marketplace ya, yang emang end user-nya adalah kita para pengguna gitu kan, sama para penjualnya. Jadi memang orang teknologinya, orang IT-nya itu paling banyak, 47%. Tapi nggak cuma itu doang, tetap butuh orang bisnis juga. Orang yang analisa bisnis, orang yang ngembangin bisnisnya, yang bermitra, berpartner dengan para perusahaan lain gitu kan. Itu juga gede jumlahnya di sana. Dan orang sales marketingnya juga lumayan banyak buat mengakuisisi seller supaya jualan di tempatnya, buat ngejualin barang-barang di marketplace itu ke perusahaan-perusahaan lain dan sebagainya. Kayak gitu. Sama corporate function kayak HR, finance, legal, dan sebagainya. Tetap orang IT-nya paling gede, tapi bukan berarti isinya IT doang gitu ya. Ini isi marketplace warna merah. Yang kedua, misal contoh nih, ini perusahaan point of sales, SAS kali ya, sales apa software as service itu kan. Point of sales yang bergerak di ya software buat kasirnya restoran gitu. Nggak usah sebut merek, tapi ketahuan pasti karena sepertinya di situ. Warnanya biru. Karena dia modelnya SAS dan jualannya ke resto, ke cafe gitu-gitu kan. Tim salesnya malah yang paling gede. Karena butuh sales lapangan buat reach out ke ya tadi ke F&B gitu ya. Oh ya, es teh pakai ini soalnya. Normal mungkin familiar. Itu timnya itu paling gede tim salesnya. Dan tim IT-nya nggak banyak karena emang produknya ya cuma itu doang, cuma website doang. Kayak gitu. Atau nih company C, tadi ada gambarnya gitu ya. Dia bisnis utamanya ojek online yang warna hijau gitu kan. Tapi bisnisnya sebenarnya banyak. Karena kan dia holding company, punya banyak lini usaha. Nah, dia malah tim corporate function-nya tuh yang lumayan besar. Karena dia holding, ada corporate function, ada investor relation, ada market acquisition, dan sebagainya. Itu yang lumayan gede. Kayak gitu. Artinya adalah bahwa biarpun yang berkembang ini dunia IT, tapi nggak berarti kerjaannya hanya untuk orang IT aja. Kita yang non-IT pun juga masih punya ruang di sana. Meskipun kita mau nggak mau mesti paham dunia atau ekosistem IT yang sekarang lagi naik daun. Mengenai ekosistem bisnis sama teknologinya. Kira-kira gitu. Tapi nggak berarti, terus berarti harus shifting karir ke dunia IT, nggak kayak gitu. Tetap ada banyak posisi lain yang dibutuhkan. Termasuk HR. Karena dimanapun HR pasti dibutuhin gitu ya. Selama ada karyawan, butuh HR. Apakah nggak butuh HR? Ya bisa kalau karyawannya bukan manusia, robot misalnya gitu kan. Gitu. Nah, terus mungkin bahas OOT dikit mengenai life cycle gitu ya. Teman-teman yang mungkin kuliahnya di manajemen atau bisnis sempat paham mengenai ini juga. Ini kan ada grafik, yang ke kanan ini adalah waktu, yang ke atas adalah bisa market size, volume transaksi, revenue, profit, market share, dan sebagainya gitu ya. Dari life cycle ini, semua bisnis, semua produk, semua organisasi, semua industri itu pasti mengikuti life cycle ini. Jadi ada siklus-siklusnya, tahapan-tahapannya. Yang pertama adalah ketika produknya baru dikeluarin, itu masuk ke fase introduction gitu kan. Produknya baru di launching, yang beli mungkin yang pakai baru dikit gitu ya. Terus ada fase di mana tiba-tiba produknya itu laku di pasaran. Dan secara singkat gitu ya, apa namanya, produknya itu tiba-tiba laris, penjualannya meningkat jauh, revenue tiba-tiba melonjak dan sebagainya gitu kan. Itu berarti dia lagi di fase growth. Terus ada fase di mana dia masih tumbuh, tapi udah nggak lagi sebesar sebelumnya, karena market udah mulai jenuh gitu kan. Itu di fase check out. Dan ada fase di mana udah mulai stabil, udah mulai stagnan, udah mulai nggak ada lagi yang lonjakan signifikan gitu ya. Itu di fase mature. Dan kalau mungkin dia nggak berinovasi, dia akhirnya tinggal sama yang lain, dia mulai ditinggalkan, akhirnya turun lagi, masuk ke fase decline. Kayak gitu. Semua bisnis, industri, produk, organisasi pasti ngalamin fase-fase ini. Gitu. Ambil contoh simpel, misal, ini kalau teman-teman seumuran sama saya, mungkin sempat ingat tahun 2000-an awal, itu HP kita pasti pada pakai Nokia. Gitu kan. HP-nya Nokia, bisa tuker-tukeran, apa tuh, casing, ganti-ganti casing. Atau kalau mau transfer data, pindahin ringtone, ditempelin HP-nya, pakai infrared. Tahun 2000-an itu Nokia lagi di masa jaya-jayanya. Lagi growing, gitu kan. Tapi sekarang apakah Nokia masih ada yang pakai gitu ya? Ya mungkin ada, tapi udah bukan yang utama lagi gitu. Karena kan sekarang yang megang mostly Samsung sama Apple kan. Atau mungkin tahun 2009-an kita pada pakai BlackBerry. Bahkan dulu ada istilah apa tuh anak gaul tuh 3B. Black Menthol, Behel, BlackBerry. Untung saya nggak pakai dua-duanya, cuma BlackBerry doang gitu kan. Dan kita tuh zaman itu kalau ketemu orang nggak nanya nomor HP-nya berapa, tapi nanya PIN-nya berapa gitu kan. Saking merajalelanya BlackBerry saat itu. Tapi sekarang kan udah nggak ada ya, bahkan BlackBerry juga udah pindah bisnis juga gitu kan. Karena tadi
Ada fase di mana produknya itu growth, ada fase di mana akhirnya decline. Nah, tapi kemudian apakah berarti semua produk, semua bisnis, semua perusahaan pasti akan decline? Jawabannya belum tentu. Kenapa? Karena kalau misalnya ya, fase yang growth ini kita zoom in gitu ya. Kita zoom in, ini mungkin isinya adalah cycle-cycle ini, tapi secara kecil. Kayak naik, turun, naik, turun, naik, turun gitu kan. Kalau kita zoom in. Atau sebaliknya, kalau grafik ini kita zoom out, mungkin ini selanjutnya adalah dia akan naik lagi gitu. Kira-kira kayak begini. Jadi cycle-nya ini berulang, ya kan namanya cycle ya. Gitu. Tapi gimana caranya supaya dia bisa terus berulang dan terus naik gitu kan? Caranya simply adalah berinovasi. Mungkin ambil contoh tadi kita ngomongin HP gitu kan, yang akhirnya apa namanya nggak ada lagi di pasaran sekarang. Kalau kita contoh, apakah ada perusahaan yang berinovasi gitu? Sebut merek misal Telkom kali ya. Kan zaman saya kecil, di rumah kita pasti ada telepon rumah kan. Ada telepon rumah 021 sekian 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 gitu kan. Tapi sekarang dan dulu kan telepon rumah itu providernya Telkom ya, dia pemain tunggal. Tapi sekarang telepon rumah udah nggak ada. Kita udah mostly pada pakai HP. Apakah berarti Telkom bangkrut? Kan ternyata enggak. Biarpun telepon rumahnya udah nggak ada, Telkomnya masih ada karena dia berinovasi. Waktu seluler mulai naik daun, akhirnya dia bikin Telkomsel. Bahkan kan sekarang Telkomsel yang paling kontribut ya ke revenue Telkom ya. Gitu. Ketika ada internet, akhirnya ada home dan sebagainya gitu kan. Bahkan sekarang Telkom punya banyak lini bisnis yang berbagai lini. Ada satelit lah, ada infomedia lah, dan sebagainya. Karena berinovasi. Jadi gitu. Jadi apapun, pasti ngalamin cycle ini, entah itu bisnis, produk, organisasi, dan kalau nggak berinovasi, pasti akhirnya decline. Jadi dia mesti bisa terus berubah, berkembang, supaya tetap bisa naik terus. Ya kayak Telkom, Astra, atau company yang akhirnya punya banyak bisnis dan tetap bisa growing gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, apa yang membuat itu bisa terjadi? Ini kalau kata Alfred Chandler ya, beliau ini bapak manajemen gitu kan, profesor static management. Struktur itu sebaiknya ngikutin strateginya. Jadi dengan kata lain, strateginya disusun duluan, setelah tahu strateginya apa, barulah strukturnya ngikutin. Strukturnya maknanya luas ya, nggak cuma organisasi struktur, tapi bisa infrastrukturnya, prosedurnya, targetnya, strateginya, dan sebagainya. Jadi artinya tentuin dulu arahnya mau kemana, strateginya mau gimana, setelah itu baru susunlah struktur buat mencapai strategi itu. Karena kadang yang membuat perusahaan itu berat buat berubah adalah karena udah terpaku dengan struktur yang ada dan nggak mau berubah, enggan buat beralih gitu kan. Kalau kata Pak Chandler, Pak Alfred ini, ya kalau strukturnya nggak ngikutin strategi, akhirnya malah nggak efisien gitu kan. Contoh yang paling hits tadi kita sebut merek kayak Nokia gitu kan. Mungkin tahun 2007-an tuh kan Nokia mulai kedua sama Apple, sama iPhone. Dulu tuh historinya ketika kan zaman dulu zaman kita kecil, kita kecil, kita masih muda, kan HP itu setengah kepake buat layar, setengah buat keyboard kan ya. Sekarang kan HP udah layar full semua ya kan. Dulu kan layarnya sendiri, keyboardnya sendiri terpisah. Nah, waktu iPhone munculin HP yang full layar semua, yang keyboardnya tuh nempel di layar, sama Nokia disindir, oh enggak, orang belum butuh yang gitu. Orang tetap masih nyaman pakai keyboard berpisah gitu ya. Tapi akhirnya ya malah si model yang begitu yang lakukan, yang layar semua karena bisa maksimalin layarnya. Dan sekarang akhirnya itu yang berada di pasaran. Karena tadi udah terpaku dengan pola yang ada dan enggan buat mengubah strateginya dan mengubah strukturnya gitu. Atau singkatnya ini terkait dengan bagaimana kita menghadapi perubahan. Karena tadi ngomongin evolusi industri, ngomongin life cycle, semua itu pasti akan berubah gitu kan. Pola yang dulu kita pakai mungkin relevan pada saat itu, tapi belum tentu relevan dengan dunia sekarang atau mungkin dengan dunia di masa mendatang gitu. Nah, sehingga dengan perubahan yang terus terjadi dan pasti terjadi, bahkan skalanya pun juga semakin cepat gitu ya, frekuensinya, sebagai manusia terus kita mesti gimana gitu kan. Skill yang dibutuhin sebenarnya banyak. Kalau di googling nanti bisa baca sendiri ya, ada butuh skill problem solving lah, analytical thinking lah, empathy lah, dan sebagainya gitu kan. Tapi kalau izin saya sampaikan dalam 3 poin besar, pertama adalah agility, atau kemampuan untuk bergerak dengan cepat dan mudah. Cepat dan mudah gitu ya. Karena ada orang yang bergeraknya tuh nggak cepat, ya apa namanya, mikir-mikir dulu, resistance dulu, dan sebagainya gitu kan. Nggak lincah.
terpaku dengan pola yang udah terlanjur ada. Gitu. Dan yang kedua, yang masih berkaitan juga growth mindset. Kemampuan bahwa kita punya kemampuan untuk dikembangin. Nggak cuma terbatas yang kita punya sekarang ini aja. Gitu. Lawannya adalah fixed mindset gitu ya. Mungkin kalau buat dua hal ini kira-kira tuh parameternya kayak kalau ada orang kita minta buat diajak berubah atau diajak maju gitu kan, jawabnya kayak, dari dulu gue ngelakuin ini fine-fine aja, kenapa sekarang gue mesti ngelakuin yang kayak begini gitu. Atau kayak, nggak, gue udah cuma bisa gini doang, kalau dikasih lagi kayaknya nggak bisa deh, dan sebagainya. Gitu. Karena sekarang tadi ya, dunia makin berkembang, makin berubah, yang relevan di saat dulu, mungkin nggak relevan di saat sekarang, dan mungkin nggak relevan juga di masa mendatang. Sehingga terus mesti kita upgrade kapasitasnya. Gitu. Dan yang ketiga, kolaborasi, yaitu action untuk bekerja dengan yang lain untuk menghasilkan sesuatu. Jadi kalau cuma nongkrong-nongkrong, tapi nggak ada hasilnya, itu bukan kolaborasi ya, itu mungkin silaturahmi gitu ya. Apa namanya, ya ngobrol-ngobrol aja gitu ya. Tapi kalau kolaborasi ya ada hasilnya, ada something ya, kayak Agile HR ini kan, ngumpul bareng ada something yang dihasilin gitu. Karena dengan skill yang makin banyak dan berkembang, pun juga kita nggak mungkin menguasai semuanya gitu ya. Sehingga akan lebih simpel kalau kita berkolaborasi. Bahkan kalau dari pengamatan saya pribadi, perusahaan startup khususnya ya, yang berhasil, itu yang co-founder itu saling melengkapi dan saling berkolaborasi. Contoh realnya kalau saya boleh izin share di sini, itu sih tadi ya, e-commerce yang warna merah, yang sekarang udah bukan e-commerce lagi, kan co-founder 3 orang. CEO-nya, itu emang dia orangnya bisnis mindset banget. Suka punya ide-ide nyeleneh gitu kan, suka punya, ya pokoknya idenya unik-unik lah, dia benar bisnismen gitu kan. Itu CEO-nya. CTO-nya itu dia orangnya pendiam banget tapi tekun dan telaten buat ngoding. Apa namanya? Ya dia ngodingannya tuh beneran rapi lah, beneran jagonya. Tapi dia bisnis mindset-nya nggak begitu punya. Dia cuma bisa menerjemahkan isi kepala si CEO tadi jadi satu produk kayak gitu. Terus si CFO-nya yang sekarang jadi direksi di BUMN gitu ya, itu seimbang. Dia orangnya pinter dan ngejaga sistem. Jadi nggak terlalu berantakan atau terlalu apa gila idenya gitu ya. Tapi juga nggak yang gimana banget. Jadi dia ngejaga supaya semuanya stabil gitu kan. Tadi kolaborasi dari 3 orang itu tadi yang masing-masing saling melengkapi. Dan mungkin banyak contoh lain ya. Kalau yang leadership yang oke itu emang yang saling bisa mengisi gitu. Nah sehingga ini secara singkat skill yang dibutuhin buat menghadapi perubahan yang semakin pesat ini. Agility, growth mindset, sama kolaborasi. Terus buat ngecek apakah kita selaku manusia gitu ya, selaku diri sendiri, udah punya skill itu, apakah kita orangnya agile, apakah kita punya mindset yang growth, apakah kita kolaboratif gitu kan. Cara ngeceknya gimana gitu ya. Kalau mau ikut assessment mahal-mahal, silahkan. Kalau ada yang murah juga silahkan gitu ya. Tapi cara singkat ngetesnya sebenarnya gini aja. Kita tinggal nanya ke diri kita sendiri gitu ya. Kayak sebenarnya kapan sih terakhir kali kita belajar sesuatu yang baru gitu kan. Atau apakah kita punya pengalaman atau ilmu baru dalam misal 3, 6, atau 12 bulan terakhir. Kayak gitu. Jadi apakah kita nih beberapa bulan terakhir ini tuh punya pengalaman baru atau mempelajari hal baru. Kayak gitu. Karena ya tadi ya, kalau kita nggak belajar, mungkin ya akhirnya kita tertinggal. Bahkan poinnya sebenarnya juga adalah, misalnya ya, kalau kita punya pengalaman kerja selama 2 tahun, gitu kan. Kita bisa ngecek ke diri kita masing-masing. Apakah itu beneran pengalaman kerja selama 2 tahun, atau jangan-jangan pengalaman 1 bulan yang diulang-ulang 24 kali. Kayak gitu. Jadi apakah beneran 2 tahun full nih, atau jangan cuma pengalaman sebulan tapi diulang terus sampai 24 kali, jadi ada 2 tahun gitu ya. Karena beda outputnya. Gitu. Jadi kita cek apakah yang kita alamin ini memang something new atau cuma pengalaman yang diulang-ulang. Akhirnya kita nggak nambah gitu. Karena tadi ya dengan kebutuhan sekarang ya kita butuh membongkar ulang semua pemahaman kita punya buat belajar hal yang baru atau menata ulang pembelajaran yang kita punya sekarang ini. Jadi sesuatu yang relevan buat terus kita pakai. Kan kalau kata Charles Darwin gitu ya, nggak tahu dia pernah ngomongnya apa enggak, tapi katanya sih begitu. Kalau kata dia, kan bukan yang terkuat yang akhirnya bertahan, juga bukan yang paling pinter, tapi yang responsif dengan perubahan. Tadi kita ngomongin evolusi dan sebagainya gitu kan. Jadi ya udah yang kita cari yang bisa bertahan adalah yang responsif dengan perubahan. Seperti itu. Terus bicara mengenai pembelajaran juga, sebenarnya tantangan pembelajaran kita adalah ketika kita udah nggak lagi berada di lembaga pendidikan, institusi pendidikan. Kan dari zaman kecil sebenarnya kita tuh belajar kayak
disuapin ya. Disuapin artinya ada gurunya, ada yang ngajarin, ada ruang dan waktunya, ada tempatnya, bahkan ada kurikulumnya juga. Kita tinggal datang, duduk, terima semuanya gitu kan. SMA atau kuliah gitu kan, tinggal datang ke ruang kelas, ada dosennya, dia ngajarin kurikulumnya udah disiapin, kita tinggal duduk terima gitu kan. Gitu. Jadi kita tuh selama ini disuapin kalau belajar. Padahal tantangannya justru setelah kita udah nggak kuliah lagi atau nggak sekolah lagi, di mana di situ udah nggak ada lagi gurunya tuh, udah nggak ada guru atau dosen yang ngajarin, udah nggak ada kurikulum yang ngasih arahan mesti belajar apa-apa aja. Bahkan udah nggak ada juga ruang dan waktu, nggak ada ruang kelasnya, nggak ada jam-jamnya dan sebagainya. Atau dengan kata lain, kita sebenarnya adalah kepala sekolah buat diri kita sendiri. Jadi kita yang nentuin mau belajar apa, mau belajar di mana, belajar sama siapa, belajarnya kemana dan sebagainya. Termasuk hari ini kita duduk di sini pun juga part dari itu. Kita memutuskan buat kita malam ini belajar mengenai ini di sini. Gitu. Dan definisi belajar ini nggak cuma sebatas ilmu yang dapat di ruang kelas aja ya, tapi kalau secara definisi dari Wikipedia adalah proses mengakuisisi pemahaman baru, ilmu baru, perilaku baru, skill baru, values, attitude, preferensi baru. Atau kalau saya menyebutnya, semua pengalaman yang sifatnya baru. Gitu. Dan metodenya pun juga banyak ya. Yang paling simpel kan kita sering ngelakuin ya belajar di institusi formal kan. Kuliah, sekolah, ikutan bootcamp, training, kayak gitu-gitu kan. Tapi nggak cuma itu doang. Bisa juga via coaching, kayak yang di-provide sama Agile HR gitu kan. Mentoring, diskusi, dan sebagainya. Kalau saya boleh izin share dikit, kan saya juga masuk ke dunia HR sebenarnya hitungannya baru kan. Dan pas dulu tuh tiap kali awal-awal di HR, dapat kerjaan yang saya nggak pernah punya pengalaman sebelumnya, saya langsung ingat-ingat siapa kira-kira teman saya yang punya ilmu itu. Gitu. Terus saya colek, saya ajakin ngopi, ya saya yang bayarin gitu kan. 2 jam, 3 jam ngobrol mengenai tema yang mau saya pelajarin doang ke si orang itu. Kayak gitu. Sekarang toolsnya udah banyak, tinggal DM orang di LinkedIn, bisa lah langsung kenalan gitu kan. Atau pakai beberapa platform yang nyediain mentoring juga bisa. Tinggal nyari yang orang expert yang kita tuju, ajak ngobrol, udah deh dapat ilmunya. Sehingga ini bisa lebih personalized dan customized sesuai yang kita butuhin. Gitu. Atau ya belajar sendiri, bisa baca buku, ikutan webinar, nonton video-video di YouTube, ikutan apa namanya kelas-kelas yang gratisan, apa baca artikel jurnal gitu-gitu. Atau ya kalau di kerjaan ada project, ada penelitian, ada research, disuruh tugas apa, itu semuanya hal yang bisa dipelajarin. Atau sesimpel dari keseharian. Nah, gitu. Misal kita nggak pernah naik MRT, terus akhirnya naik MRT, itu kan pengalaman baru kan, ada ilmunya di sana gitu. Atau selama ini kita kalau makan di warteg yang pakai layar sentuh gitu kan, kentang, sambel, terus si ibunya ngambilin gitu kan. Terus tiba-tiba dapat undangan makan di hotel bintang 5 yang pakai etiket apa namanya, tata apa sih namanya, kayak table manner, nah, yang dibukanya dengan makanan pembuka, sendok sama garpunya yang mana, terus makan pembuka diambil, datang menu utama, sendoknya yang mana gitu-gitu kan. Itu kan sebenarnya juga ilmu, ilmu baru kan, dan ada pembelajaran di sana gitu. Atau sesimpel dengerin orang curhat, kita juga bisa belajar dari ceritanya dia gitu ya. Misal dia curhat mengenai atasan yang dia nggak suka, berarti ada ilmunya tuh. Oh ternyata jadi atasan nggak boleh begitu. Gitu kan. Atau dia curhat mengenai pasangannya yang zolim, kita tahu bahwa oh membina hubungan tuh nggak boleh begitu dan sebagainya. Jadi segala hal sifatnya mendapatkan pembelajaran baru, pengalaman baru buat kita, itu adalah cara kita belajar dari sisi apapun, nggak cuman di bangku kuliah atau di kelas doang, tapi dari banyak aspek, ngobrol, baca-baca sendiri, ketemu orang, dan sebagainya. Itu metode pembelajarannya ketika kita menjadi kepala sekolah buat diri kita sendiri. Dan biasanya kalau kita menghadapi perubahan atau belajar ilmu baru gitu ya, ada beberapa pitfall atau kesalahan yang sering kita lakuin. Pertama adalah kalau kata si Kubler-Ross nih, kalau ngadepin perubahan gitu ya, biasanya kita kayak di awal-awal mungkin shock dulu gitu kan. Terus denial, frustasi, sampai depresi gitu, sampai akhirnya bisa adapt, bisa adjust dengan kondisi yang kita hadapin. Jadi di awal-awal agak shock, ya sebenarnya nggak apa-apa. Tapi in the end kita mesti bisa adjust supaya tetap bisa ngikutin gitu. Atau kalau kata si Dunning-Kruger, ini yang sebelah kanan ini kompetensi ilmunya, yang ke atas ini kepedeannya gitu ya. Ini sering kejadian nih di netizen masa kini gitu kan. Kayak baru belajar ilmunya sedikit,
tapi udah ngerasa yang paling pinter. Baru googling 2-3 halaman gitu kan, langsung ikut berkomentar di kolom komentar gitu ya, kayak udah paling jago aja gitu kan. Kalau kata dia nih, ini puncak dari gunung kebodohan. Karena dia ngertinya sedikit tapi ngerasa paling jago. Ya, cuman modal PD doang gitu ya. Sampai mungkin akhirnya dia tersadar dan ya udah menyadari bahwa oh ternyata nggak begitu. Sehingga nantinya kepedeannya akan meningkat lagi seiring dengan ilmu yang dikuasain. Makin tinggi ilmunya, akhirnya makin pede lagi gitu ya. Jadi kita pun bisa ngecek juga, ini kalau kita baru belajar dikit, udah kepedean, jadi kita ada di fase ini nih, puncak dari gunung kebodohan. Gitu. Tapi artinya ya ini normal ya, bukan normal. Maksudnya ini common karena sampai ada penelitian kayak begininya. Tapi kalau kita tahu ilmunya, ya harapannya nggak begini juga deh. Seenggaknya sejalan antara ilmu sama kepedeannya. Kira-kira begitu. Nah, itu mungkin sehingga summary dari agenda hari ini adalah tadi ya, pertama kita diminta buat terus belajar karena kan segala hal terus dinamis, terus berkembang, terus berevolusi gitu kan, terus berubah. Yang relevan pada dulu mungkin nggak relevan pada saat ini dan seterusnya. Dan yang kedua tadi beradaptasi, menjadi agile, menjadi punya growth mindset dan sebagainya. Yang ketiga untuk terus mencoba lagi gitu ya, nggak usah takut buat gagal. Bahkan kalau saya pribadi gitu, kalau saya ngomong ke tim saya gitu, prinsipnya adalah saya tuh nggak akan marah kalau tim saya ngelakuin nyoba suatu hal terus salah atau gagal gitu ya. Saya nggak akan marah karena dengan itu mereka itu udah belajar, ada yang dipelajari lah seenggaknya. Gitu. Justru saya akan marah kalau mereka dapat kesempatan tapi mereka nggak mencoba. Berarti kalau nggak mencoba kan nggak belajar sama sekali. Gitu. Sehingga kita punya kewajiban buat ngasih tempat yang ngasih safe space buat mereka buat mencoba dan berkembang dan belajar. Gitu. Selanjutnya terbuka buat feedback karena kita tetap punya blind spot yang kita mungkin nggak tahu itu kan. Jadi kalau ada orang ngasih feedback, ngasih pandangan berbeda, silakan. Dan yang kelima sama keenam, komunikasi, kolaborasi, dan ngebangun jaringan. Tujuannya supaya kita semua tetap bisa menari di hujan perubahan ini. Karena tadi ya, perubahan pasti akan selalu datang. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke Mbak Norma ya. Thank you. Oke, teman-teman, luar biasa banget ya. Jadi, sharing dari Kak Randy hari ini. Oke, aku ganti dulu. Aku berubah wujud dulu, teman-teman. Tara. Norma Ya, kayak ini Nusarara. kayak Nusa Rara ya, berubah wujud dulu. Oke, teman-teman, thank you Kak Randy. Hasil ininya luar biasa banget sharingnya. Dan saya juga ucapan selamat datang ke teman-teman yang baru join. Ada Kak Christine, Kak Wahid, Kak Jati, Kak Kaina, Kak Arum, ya, dan Kak Hendro juga baru join gitu ya. Thank you udah join di malam hari ini. Nah, kita buka sesi tanya jawab teman-teman semuanya. Silahkan jika ada yang ingin bertanya nih sama Kak Randy. Tadi luar biasa banget. Ada 3 hal yang perlu kita siapkan di masa depan, yaitu ada agility sesuai dengan kita banget ya, agile HR gitu, agility, lalu ada growth mindset dan collaboration. Nah, oke, baik teman-teman, sesi tanya jawab saya buka. Jadi nanti silakan raise hand atau mau open mic juga boleh. Nanti setelah saya persilahkan nanti boleh ditanyakan. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya? Teman-teman semuanya mengenai kira-kira apa nih yang perlu disiapkan. Tadi banyak banget ya sharingnya tentang kurva perubahan. Karena beneran loh, perubahan itu luar biasa. Apalagi di tempat saya dunia F&B itu dinamismenya luar biasa tinggi sekali gitu teman-teman. Oke, ada yang mau bertanya? Silahkan kakak-kakak semuanya. Ada tips and trick apa gitu Kak misalnya dalam Mau menghadapi dunia kerja. Oke, silahkan Kak Alin. Teh mau Alin. diskusi aja, mungkin boleh Boleh, nggak boleh. Boleh mau sama diskusi juga. Mas Randy sama teman-teman semua? Bicara growth mindset tuh suka menggelitik ya buat saya karena eh, kayak antara fixed mindset sama growth mindset tuh suka situasional banget ya. Gue tuh emang orangnya begitu gitu kan. Saya senang belajar tentang HR, tapi saya kalau disuruh olahraga mager gitu. Emang gue kayaknya kinestetiknya kurang deh gitu kan. Ada ada aja gitu excuse-nya ya. Atau misalnya kayak, aduh emang gue tuh uncoordinated nih tangannya. Itu excuse aku ya. Kayak gue nggak jago deh kayak ngegambar gitu. Gue tuh nggak bakat deh ngegambar. Nah itu kan sebenarnya situasional ya, growth mindset, fixed mindset tuh kalau menurut teman-teman gimana? Karena aku kadang ngerasa ini gue fixed mindset kah gitu, tapi kayaknya
Kayaknya umur segini belajar menggambar, oke baiklah saya cari effort, saya cari bidang lain aja deh untuk menyalurkan tenaga ini gitu. Oke, ya jadi gimana caranya kita ngebedain antara growth mindset, fixed mindset, atau itu basically memang strength based gitu Kak Randy. Memang strength kita di situ gitu kan. Ya gitu Dan ya. Jadi situasional, strength kita di situ nih. Ya udah masalah mau belajar kayak apa juga mungkin gue nggak bakat gitu kan. Ya. Kira-kira dari sisi Kak Randy itu kayak gimana tuh Kak kalau untuk hal seperti itu Kak? Iya, thank you Teh Alin, thank you Norma. Mungkin ini saya izin share dengan ilmu saya yang terbatas ini ya. Jadi kalau ngomongin growth mindset secara luas itu sebenarnya kan maknanya luas ya, dan bahkan saking luasnya malah khawatirnya nggak akan ada habisnya. Maksudnya kalau ya Indian kita bisa jadi apapun yang kita mau gitu kan. Cuman bukan berarti kita menjadi apapun yang tersedia gitu kan. Karena tetap kita punya beberapa limitasi. Ya tadi ada limitasi strength dan weakness, limitasi kemampuan pribadi juga. Tapi sebenarnya yang lebih krusial adalah limitasi waktu dan energi. Ini yang sebenarnya yang krusial yang membatasi kita nggak bisa melakukan banyak hal karena kita punya limitasi di dua hal utama itu gitu kan. Eh, kita punya keterbatasan waktu, cuma punya 24 jam sehari. Kita juga punya keterbatasan energi. Mungkin ada kalanya waktunya sih cukup, tapi energinya udah nggak ada. Udah malas, udah capek dan sebagainya gitu kan. Nah, sehingga sebaiknya ground mindset ini dipakai ke arah mana? Pengalaman saya adalah dipakai ke sesuatu yang menjadi life goals kita atau tujuan hidup kita. Gitu. Sehingga nggak tahu ya kan mungkin tiap orang punya goals yang masing-masing kan. Nah, kalau kita punya goals tertentu, kita bisa ngembangin diri kita ke arah sana. Gimana pun caranya dan tantangannya. Gitu. Dengan kata lain, yang bukan jadi life goals kita, itu mungkin nggak perlu kita prioritasin. Kayak gitu. Misal tadi kan, kita belajar HL, mungkin bisa apapun kita pelajari. Tapi diminta buat olahraga, itu agak susah gitu ya. Mungkin emang fokus kita adalah mengejar ilmu di dunia HR. Goals kita end-nya di sana. Dan mungkin end goals kita bukan jadi orang yang atletis atau jadi apa tuh zaman sekarang influencer fitness kayak gitu. Ya mungkin kita olahraga cuma sekedar buat bugar aja tapi nggak perlu sampai jadi yang kayak selebgram fitness banget gitu kan, nggak harus gitu juga. Nah sehingga tadi ya kita punya limitasi terutamanya waktu dan energi. Jadi growth mindset ini bisa kita kembangin untuk ke yang sesuatu yang ke life goals kita supaya kitanya pun juga punya punya prioritas dan kita nggak apa namanya tuh tersesat lost in the jungle kayak pengen ini akhirnya malah nggak dapet apa-apa. Nah, kayak begitu sehingga Indian ngaruh ke life goals-nya juga termasuk kalau ngadapin karyawan di perusahaan juga biasanya sama tuh. Ada karyawan yang misal nih kita kasih dia promosi dia nggak mau, kita kasih training dia nggak mau, mungkin emang life goals dia bukan kerja atau karir, mungkin life goals dia keluarga atau selebgram atau apalah. Ya udah itu tanggung jawab dia dengan dirinya. Kira-kira gitu. Tapi tadi ya growth mindset bisa kita pakai buat something yang relevan dengan life goals kita. Mungkin itu kalau boleh izin share. Oke. makasih. Yang relevan dengan life goals kita ya. Jadi sesuai nih kita misi di dunia kita tuh mau apa gitu kan. Ya jadi disesuaikan dengan life goals kita karena basically kita juga human manusia pastinya ada limitasi tapi tergantung bagaimana nanti kita mentalnya dulu nih mentalnya mau bertumbuh apa enggak gitu kan ya teman-teman. Oke, terima kasih Telin atas pertanyaan dan sharingnya. Mungkin yang lain atau ada yang mau menambahkan silahkan ya teman-teman jika ada yang mau menambahkan terkait dengan yang tadi ditanyakan sama Teh Alin atau silahkan jika ada yang ingin bertanya lagi atau sharing lagi mungkin sesuai dengan materi kita hari ini. Kira-kira di depan seperti apa? Future of works and what should we prepare? Oke, ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Halo, Kak halo. Wahid nih. Ya, halo Kak Wahid Nurdin. Panggilannya siapa nih? Kak Wahid, Kak Wahid, Nurdin? Wahid. Pasti anak Halo, pertama ya? teman-teman semuanya. Mas Randy, thank you Halo. banget. Alin, Ya. sehat, Lin? Hai, alhamdulillah. Ya, Mas Oke, Randy mungkin silakan apa Kak Wahid. tadi ada hal-hal menarik dari apa yang disampaikan sama Mas Randy ini ya terkait dengan menjadi kepala sekolah untuk diri sendiri. Berarti setiap orang itu mempunyai learning journey, learning path yang mereka set sendiri. Ya kan, dan itu tentu
memerlukan kind of a new mindset juga dari para leadernya. Makanya tadi pun Mas Ferdi mention, oh kalau saya sih lebih marah kalau misalkan tim saya nggak mengambil kesempatan daripada berbuat salah. Ya, nah di sana kalau misalkan kita bicara terkait HR itu kan seperti tengah, makanya HR itu bakalan nyentuh ke semua bagian. Tapi setiap bagian itu tentu punya leadernya masing-masing ya kan, yang mungkin mempunyai gaya kepemimpinan yang berbeda, Mas. Nah ini yang menarik, gimana sih Mas Wendy coba mengharmonisasikan gaya kepemimpinan leader-leader yang berbeda ini supaya sinkron dan memberikan environment yang tumbuh ke tim. Thank you, Mas. Thank you, Mbak Norma. Oke, terima kasih Kak Wahid Nurdin ya. Jadi pertanyaannya bagaimana nih Kak Randy untuk mengharmonisasikan style kepemimpinan kepada teman-teman di lingkungan timnya, lingkungan kerjanya gitu ya, agar bisa harmonis dan menimbulkan learning journey tadi. Gitu. Silahkan Kak Randy. Ya, oke, thank you Mas Wahid Nurdin dan Norma. Ini sebenarnya temanya mengenai leadership ya. Kalau saya bahas secara detail nanti jadi 2 jam sendiri sesinya. Kebetulan kemarin Esteh baru pakai saya buat training deh, sambil jualan. Sambil Mengenai jualan. lead- Oke, mengenai masuk leader, ya, ya, silahkan. mengenai leadership. Tapi singkatnya kira-kira gini ya. Jadi kalau ngomongin leadership sebenarnya nggak ada satupun style leadership yang paling baik atau Ya, paling keren atau paling oke gitu kan. Karena style leadership yang paling baik adalah yang paling cocok dengan situasi yang dihadapi pada saat itu. Sehingga perlu di-adjust sesuai kondisinya gitu kan ya. Artinya nggak otomatis style saya paling tepat atau paling oke. Buat konteks yang saya hadapi mungkin tepat, tapi buat yang lain hadapi mungkin butuh pendekatan yang berbeda sesuai kebutuhan timnya masing-masing. Kayak begitu. Nah, sehingga sebagai HR caranya biasanya gimana? Pertama adalah kalau leader ini sesuatu yang kita rekrut dari awal gitu ya. Kalau kita ada kesempatan buat nge-hire leader ini, kan kita bisa nge-assess pas interview itu kayak sebenarnya dia tipikalnya gimana, stylenya gimana dan sebagainya gitu kan. Dan biasanya nanti di validate, dikalibrate juga sama si atasannya si leader ini buat nyimbanginnya. Itu kalau kita bisa rekrut dari awal. Tapi kalau dia udah ada di situ duluan dan udah ada dengan stylenya di sana, terus gimana gitu ya. Nah, buat 2 hal ini tadi nanti bisa sambil di-adjust pelan-pelan. Artinya adalah uh, di organisasi pun, organisasi yang skalanya kecil, itu juga butuh leadership yang berbeda dengan ketika skalanya udah gede. Nge-handle tim yang cuma 5 orang, itu jelas beda sama nge-handle tim yang udah 50 orang. Kayak gitu kan. Dan sekali lagi nggak ada pendekatan yang paling sesuai, tapi sesuai yang terbaik adalah sesuai konteksnya. Jadi biasanya di awal kita mempersilahkan dulu para leader buat bergerak dengan caranya masing-masing. Ya mungkin ada semacam kayak skill set yang secara company itu di-expect ke orang-orang yang di sana gitu kan. Tapi by default tiap orang punya style-nya masing-masing. Nanti tinggal kita lihat apakah emang pola itu efektif dan timnya efektifnya artinya timnya happy, atasannya happy, dan bisnisnya pun tetap growing gitu ya. Atau ada faktor-faktor yang terabaikan. Saya nyebutnya segitiga leadership ya. Apakah jangan-jangan ternyata timnya happy, tapi bisnisnya ternyata nggak growing gitu. Atau bisnisnya growing dan atasannya happy, tapi timnya malah nggak happy, malah burn out dan sebagainya. Kayak gitu. Nah, nanti dari semua aspek tadi tinggal dilihat pas dijalanin. Misal nih, kalau ternyata bisnisnya growing, leadernya pun happy, tapi timnya nggak happy, tinggal kita cari feedback dari timnya. Part mana yang nggak happy, mana yang perlu di-improve, di-adjust ke atasannya, dan sebagainya. Kalau sebaliknya, timnya happy, leadernya happy, tapi bisnisnya nggak growing, tinggal di-adjust juga. Mungkin dia terlalu baik, terlalu nyaman, terlalu santai sama anaknya, dan sebagainya. Kayak gitu. Jadi kita kumpulin feedbacknya. Terus nyampeinnya gimana? Nah, kalau si anak-anak buahnya itu bisa nyampeinnya langsung, itu silahkan. Kan mereka pasti ada kayak regular meeting atau one-on gitu kan. Kalau mereka nggak mampu, atau kalau si leader yang ngerasa, apa namanya, masih keras kepala gitu ya, bisa via HR sebagai jembatan buat nyampein itu. Nih feedback dari anak-anak lo nih, gini-gini, gitu kan. Kalau masih nggak mau improve juga, bisa eskalasi dari atasannya si leader ini. Kan tetap aja biarpun dia leader, dia juga punya atasan kan. Bahkan CEO pun juga punya atasan sebenarnya kan, dewan direksi lah, dewan komisaris lah gitu kan. Nah, kita eskalasi ke pihak atasannya yang berwenang buat negur si orang. Kira-kira gitu tahapan sama sikapnya seperti itu, Mas Wahid. Cool, thank you Mas Wendy. Oke, sudah terjawab Mas Wahid? Ya. Sudah ya. Ya, jadi
Insya Allah nanti semoga bisa mengharmonisasi nih teman-teman user atasan gitu ya sebagai HR nanti kita sama-sama bisa berkoneksi juga. Oke, teman-teman ada lagi yang ingin mungkin melakukan sharing, pertanyaan, silahkan. Mumpung lagi ada ahlinya nih. Ya, dari teman-teman silahkan jika ada yang ingin bertanya atau Mas Randy yang mau bertanya sama kita nih. Terbalik ya. Oke, ada lagi teman-teman? Kalau enggak aku nih yang mau tanya nih Mas Randy nih mengenai agility gitu. Sesuai banget nih sama di agile HR gitu kan. Tadi kan ngomonginnya masalah kecepatan dan lain-lain gitu ya. Biar bisa itu agile. Gimana kita membedakan agile versus ingin serba instan gitu. Jadi agile yang tepat tuh yang kayak Oke. apa sih gitu kan? Dan seberapa agile sih yang disebut agile atau jangan-jangan dia asal instan aja mainnya tuh pengennya apa-apa instan padahal kan segala sesuatu butuh proses. Nah, yang seperti apa sih agile tuh Kak? Oke, mungkin sebelum agile versus instan, ini mungkin pertama mungkin saya izin bahas mengenai agile versus clean plan dulu kali ya. Karena kalau instan kan sebenarnya lebih luas maknanya, tapi agile versus clean plan gitu ya. Karena kadang-kadang clean plan atau perubahan decision itu dijadikan itu berlindung di balik kedok agile gitu kan. Padahal dia sebenarnya clean plan gitu ya, tapi berlindung di balik kedok agile gitu ya. Nah, sebenarnya kalau ngomongin decision, terus apakah itu agile atau clean plan gitu ya, sebenarnya lebih ke arah kan proses decision making itu terjadi dari ini sebenarnya materi yang beda lagi 2 jam lagi. Tapi singkatnya adalah proses decision making itu jadi dari adanya informasi yang tersedia, adanya pengalaman yang relevan sama mungkin wangsit atau ya apalah yang tiba-tiba muncul saat itu gitu kan ya. Nah, informasi yang tersedia itu sangat bergantung dengan kondisi pada saat itu. Sehingga misal kemarin kita bikin keputusan A, karena informasi yang tersedia ya cuman mendukung keputusan buat kita ngambil A gitu kan ya. Terus hari ini muncul informasi yang berbeda atau informasinya berubah gitu kan. Sehingga keputusannya pun jadi B gitu ya. Nah, kalau ini masih bisa diterima karena keputusan itu diambil besok informasi yang ada pada saat itu. Sehingga kalau informasinya berubah, kalau informasinya bertambah, atau mungkin dinamikanya terus berkembang gitu ya, keputusannya berubah, itu nggak masalah selama alasannya jelas. Itu decision making gitu ya. Nah, sehingga beda agile sama pelintan adalah ya tadi, kalau keputusannya itu berubah tanpa landasan yang jelas, tanpa informasi yang berkembang atau sebagainya gitu ya, dia cuma tiba-tiba berubah aja gitu kan, nggak ada alasan yang valid, itu berarti pelin-pelan gitu. Tapi kalau kita berpindah dari satu hal ke yang hal lain karena alasan jelas, informasinya berkembang dan sebagainya, dan kita pun nggak kesulitan buat melakukannya, itu agile, gitu kan. Kalau buat konteks, ya mungkin saya ambil contoh saya pribadi ya, yang saya kuliahnya nuklir, terus akhirnya belajar corporate planning sambil kuliah manajemen strategi, tadi karena emang kebutuhannya berubah, yang tadinya berharap kerja di nuklir, malah kerja di corporate planning. Akhirnya agile pindah ke planning, belajar semua hal di sana. Nah, gitu. Alasannya kira-kira begitu. Terus pindah ke dunia HR, belajar dunia HR lagi karena alasannya jelas. Begitu kan. Seperti itu agile sama plain plan ya. Nah, kalau agile sama instan, instan ini sebenarnya kalau ngomongin di dunia kerja gitu ya, banyak leader yang berpikir instan lebih karena mereka itu nggak paham prosesnya. Pengen semua serba jadi, nggak tahu di belakangnya tuh butuh tahapan-tahapan buat sampai ke sana. Gitu ya. Kalau saya membahasakannya, ini mungkin agak nggak nyambung, tapi kira-kira tuh kayak perempuan itu butuh 9 bulan buat hamil dan brojol. Nggak mungkin 9 perempuan bekerja sama sehingga bisa hamil dan brojol dalam 1 bulan. Paham maksudnya ya? Ya tetap ada hal-hal yang proses itu kan. Yang berapapun orang yang ngerjain, tetap emang butuh waktu segitu gitu. Biarpun ada juga hal yang kalau dikerjain rame-rame bisa lebih singkat. Tapi ada banyak hal yang nggak kayak gitu juga. Nah, gitu sih artinya biasanya tuh banyak leader cenderung minta instan karena mereka nggak paham bahwa buat ngelakuin itu ada tahapan-tahapan. Gitu sehingga cara jelasinnya gimana ya udah tinggal kita sodorin step-stepnya, flow-flownya, kira-kira begini beserta konsekuensinya. Kalau ada satu proses yang dipangkas misal gitu ya, bisa-bisa aja sih tapi resikonya akan begini gitu. Atau kalau ada hal yang mau seminggu dipadatin jadi sehari, bisa-bisa aja sih tapi ya resikonya begini ya, kira-kira begitu.
Jadi mungkin itu kalau antara agile versus clear plan atau agile versus instan. Oke, yang penting tadi ya, ada cara yang tepat, ada cara yang mudah, dan bagaimana datanya, reasonnya itu apa gitu ya. Dan tentunya ketika ada sesuatu yang dikorbankan, tadi ada resikonya juga gitu ya, Kak Randy berarti. Oke, terima kasih Kak Randy atas jawabannya. Dari teman-teman, silakan jika ada yang mau sharing, waktu kita masih 1 jam lagi sebenarnya kalau sampai jam 9 gitu. Oke, silakan teman-teman jika ada yang ingin sharing, bertanya. Dari Teh Halin mungkin ada yang ingin di-sharing nggak mengenai agile HR gitu mungkin Kak. Kan ini banget nih tadi ya, ada agile, growth mindset, collaboration itu kayaknya kita banget nih di agile HR gitu ya. Betul, betul, betul. Apa ya tentang Kenapa agile namanya HR apa agile yang mau HR, ditanya? Teh Halin? Apa ya? Aduh, belum ada sih. Nanti kalau ada yang mau nanya, mangga langsung, nggak apa-apa. Ini kan kita lagi belajar lah sama Mas Randy. Banyak banget yang kita harus pelajari. Future of work itu selalu menjadi misteri ya, Mas Randy. Terutama kalau datang masalah teknologi, banyak banget yang merasa terancam. Ini aku mau sedikit sharing sedikit aja ya. Merasa terancam sama teknologi kan ya, Mas ya. Kemarin itu ada yang bicara itu kayak ketua Asosiasi Serikat Buruh di Singapura. Jadi dia ketua. Nah, dia bilang sebenarnya salah satu yang penting itu karena selain buruh, artis juga udah melakukan strike kan ya di Hollywood itu kan terkait banyak yang diganti pakai AI. Kemudian dokter juga di beberapa tempat udah ada yang strike. Terus dia bilang Jepang itu yang selama 70 tahun hampir tidak pernah ada strike, itu hari ini dia melakukan strike karena merasa terancam lah ya sama teknologi. Jadi the future of works itu juga sangat dipengaruhi itu dan menimbulkan kegundahan. Cuman ini agak nggak nyambung sedikit, tapi yang menarik adalah dia bilang di hari ini justru serikat itu harus memberikan perlindungan lebih kepada karyawan karena ancamannya dan insecurity-nya menjadi lebih besar. Jadi itu yang sebenarnya ketika kita ngomong AI gitu ya, kita nggak menyentuh sisi IR ya, sisi serikat ini ya. Saya baru kepikiran gitu, wah benar juga ya, dia futuristik gitu bahwa perlindungan hukumnya, kemudian bagaimana dia mau ensuring orang-orang bisa reskilling, upskilling dari satu titik ke titik lain, itu kan sebenarnya serikat harusnya punya 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 kesempatan untuk berperan lebih gitu sih. Mungkin itu yang sedikit saya pengen cerita aja karena kemarin oleh-oleh dari saya datang di SHRI, jadi kayak regional summit gitu, HR summit di Singapura. Jadi iya ya, orang-orang di kita kayaknya belum nyampe ke situ untuk memperkuat serikatnya untuk membantu teman-teman shifting gitu sih. Benar-benar. Ya, ternyata ada peran serikat juga tuh yang harus membantu teman-teman shifting ke future of works gitu ya. Atau bahkan sebenarnya kalau di Indonesia nggak semuanya juga udah menggunakan teknologi kadang-kadang gitu ya. Jadi bener banget tadi yang diceritain sama Teh Alin, yang di-sharing. Terima kasih Teh Alin. Oke, Sama-sama. ya buat teman-teman yang lain ada pertanyaan kah? Kalau tidak ada, saya izin sharing. Jadi sebelumnya terima kasih pesan sponsor gitu ya, bahwa acara kita semuanya ini tidak akan berjalan seperti ini tanpa adanya bantuan dari sponsor kita, tentunya dari Veteranco, dari Las Rabani, MG Group, dan dari Mavis. Nah, dan alhamdulillah per tanggal 1 Desember kemarin, Harmony in Action dari Agile HR for Humanity ini kita sudah ada di angka donasi dari teman-teman semuanya di angka Rp9.706.030 gitu. Dan alhamdulillah, nah dan masih terus kita galang terus untuk teman-teman kita di Palestina. Semoga semuanya mendapatkan keberkahan dari acara kita hari ini, baik dari sisi Amin. narasumber, panitia, peserta, dan seluruh teman-teman yang terlibat di dalamnya, gitu ya. Dan Amin. semoga dicatat nih di akhirat nanti, nggak cuma sekedar di Amin. dunia aja. Amin. Amin, aminin ya semuanya. Amin. Oke, kalau gitu
Jangan lupa isi form feedback and presensinya ada di kolom chat. Di sini boleh diisi juga teman-teman untuk feedback kita hari ini, feedback untuk acara kita semuanya. Jadi biar agar kita bisa evaluasi dan semuanya bisa terus bertumbuh gitu. Ya silakan diisi form feedbacknya. Nanti setelah isi form feedback, nanti kita akan foto bersama. Jadi boleh ya nanti silahkan di open kamera nih buat teman-teman yang baru join. Ya, aku belum lihat nih Kak Christine, Kak Jati, silahkan bisa open cam. Nanti sambil diisi juga ya untuk form feedbacknya. Ya, boleh diisi dulu silahkan form feedbacknya. Apakah sudah mengisi semuanya? Oke, sambil diisi, kita boleh foto dulu kali ya teman-teman. Silahkan boleh open kamera. Kak Wahid boleh open kamera lagi. Kak Miftah, Kak Jati, Kak Urfan. Ini Kak Urfan lagi sibuk banget nih kayaknya nih. Oh ini Kak Indi itu ya. Oke. Kak Jati apakah mau open kamera? Kalau enggak kita mulai aja. Oke, 1, 2. Oke, Kak Jati terima kasih. Sebentar. Ya baik. Oke, gayanya boleh gaya love ya teman-teman. Kan kita pakai hati nih teman-teman ya. Silahkan gaya love-nya. 1, 2, 3. Kami bisa dibantu. Don, oke satu lagi ya. Oke, Satu, satu lagi kayak biasa aja. 1, kayak biasa aja. 2. 1, 2, 3. Senyum. Ada Mas Urfan pas 1, 2, 3. Ulang lagi. Oke, siap. Thank you. Terima Iya, kasih terima banyak kasih Mas Randy. semuanya. Terima Thank kasih. you Mas Wendy. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum. terima kasih untuk yang sudah hadir hari Malam. ini. Semoga mendapatkan keberkahan ya untuk kita Amin. semuanya. Semoga Saya jadi tutup amal acara jariah kita juga. hari ini. Wabillahi taufiq Amin. hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dari acara Harmoni Waalaikumsalam Harmony warahmatullahi in wabarakatuh. Action.